Halo anak-anak kami, kelas 11 IPA, siswa Metodis 5 Medan. Senang bertemu kembali dalam pembelajaran matematika secara online. Kali ini kita akan belajar tentang integral ya. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang limit fungsi, kemudian kita belajar tentang turunan atau derivatif, kemudian kali ini kita belajar integral. Ini semua disebut dengan kalkulus. Nanti kalau kamu masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kamu tetap akan ketemu dengan materi kalkulus ini, apalagi untuk jurusan matematika dan teknik ya. Jadi topik ini akan selalu kamu ketemui di samping, karena memang kegunaan daripada kalkulus ini sangat banyak. Nanti di integral pun kita akan melihat kegunaannya ketika mencari luas dan volume benda putar ya. Nah, jadi lanjutan dari limit adalah turunan, kemudian lanjutan dari turunan adalah integral. Nah, integral ini adalah anti turunan atau anti derivatif ya. Anti derivatif. Nah, notasi yang digunakan adalah seperti ini, integral dari sebuah fungsi. Nah, kemudian diikuti dengan, karena fungsinya variabelnya x, nah terhadap dx, nanti terhadap x diintegralkan, maka cara menulisnya adalah integral fx dx. Nah, jadi kenapa disebut anti turunan? Karena memang pengintegralan ini adalah inverse dari pendiferensialan. Ya, artinya jika begini, misalnya jika diketahui dy per dx-nya misalnya adalah 2x pangkat 3, maka nanti kita disuruh mencari fungsi semulanya. Fungsi y sama dengan berapa. Jadi tujuan kita mengintegralkan adalah mencari fungsi semula jika diketahui turunan pertamanya atau turunan keduanya. Ya, nah itu aja sebenarnya kenapa disebut anti turunan. Jadi kita masuk ke contoh soal saja langsung. Contoh yang pertama, jika y sama dengan 2x pangkat 3 nih. Waktu belajar turunan, maka dy per dx-nya adalah 6x pangkat 2. Betul ya? 6x pangkat 2. Sekarang jika kebalik inverse-nya kita lakukan. Jika dy per dx-nya adalah 6x pangkat 2, tentukanlah y-nya, nama fungsinya atau fx-nya ya. Nah, berarti mestinya jawabannya apa? Mestinya jawabannya adalah 2x pangkat 3. Y sama dengan 2x pangkat 3. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan, ini saya harus tuliskan bagaimana cara menulisnya. Etika di dalam matematika, seni menulisnya ya. Nah, kemudian dy per dx sama dengan 6x pangkat 2, dy sama dengan 6x pangkat 2 dx ya. Berarti y sama dengan integral 6x pangkat 2 dx. Nah, kita kan mestinya harus begini jawabannya. Nah, jadi caranya adalah ini koefisiennya ini 6 per pangkat x ini 2 tambahkan 1. Jadi nanti selalu ditambahkan 1 per 2 tambah 1 x pangkatnya juga 2 tambah 1. Tambah
konstanta. Konstanta ini terserah berapa. Nanti ada informasi yang terkait dengan itu sehingga nilai C bisa kita cari. Kita rapikan sebentar. Y sama dengan 6 per 2 tambah 1, 3X pangkat 3 tambah C. Atau Y sama dengan 2X pangkat 3 tambah C. Sudah sama dengan ini? Nah, sudah. Kenapa harus ada C? Nah, karena kalau ini fungsinya, nilai C nanti bisa kita cari tergantung informasi tambahannya. Nah, toh juga kalau diturunkan ini, hasilnya 0. Nah, jadi sehingga ini kita turunkan, turunannya kan 6X pangkat 2 juga. Nah, jadi itu contoh yang pertama. Jadi, secara umum bisa kita tulis integral dari fx, sebuah fungsi, terhadap x, integral fx dx harus ditulis seperti ini ya. Hasilnya adalah sebuah fungsi lagi, tambahkan dengan konstanta. Ini disebut integral tak tentu. Karena untuk pertemuan-pertemuan awal kita akan belajar integral tak tentu. Ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke contoh berikutnya, saya akan infokan beberapa hal terkait integral. Yang pertama, bahwa integral dari dx atau 1 dx adalah x tambah c. Nanti dari soal nanti kita akan melihat bagaimana ini bisa terjadi ya. Yang kedua, bahwa integral dari k dx adalah kx tambah c. Yang ketiga, integral dari konstanta kalikan dengan sebuah fungsi dx, bisa kamu letakkan konstantanya di luar, k integral fx dx boleh, di mana k adalah konstanta ya. Nah, kemudian yang keempat, bahwa integral dari fx plus minus gx dx adalah, boleh kamu pisah menjadi dua buah integral, integral fx dx plus minus integral gx dx. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini yang penting juga, integral x pangkat n dx adalah 1, ini 1 di sini ya, per n tambah 1, pangkatnya ini tambah 1, x pangkat n tambah 1. Ya, tambah c, seperti yang contoh kita buat tadi, tapi n tidak boleh sama dengan 1. Atau lebih luas kita lakukan, integral kx pangkat n dx adalah k per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. N tidak boleh sama dengan 1. Udah? Nah, kita masuk ke beberapa contoh. Satu contoh tadi kita sudah lakukan. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sederhana juga, integral dari fungsinya 5x kurang 4 dx. Nah, sekali lagi ini artinya bahwa ini adalah turunan pertamanya. Kan turunan pertama sebuah fungsi kan fungsi juga. Maka ini bentuknya pun berupa fungsi. Nah, integral 5x kurang 4 dx. Caranya adalah 5 per pangkatnya ini kan 1. Nah, 1 tambah, selalu ditambah dengan 1. Kemudian x lagi seperti di bawah, 1 tambah 1. Nah, kemudian kurang, ini kan sebenarnya x pangkat 0. Ya, x pangkat 0. Sehingga ini bisa kita tulis 4 per 0 tambah 1. X pangkat 0 tambah 1. Ingat, selalu tambahkan dengan C. Fungsinya ya, sama dengan 5 per 2 x pangkat 2 kurang 4 per 1 kan 4
X 0 tambah 1 kan 0 tambah C. Tapi selanjutnya kalau ada integral 4dx, langsung aja tinggal lengketkan angka X di sampingnya. Huruf X maksudnya variabel X-nya ya. Nah, contoh yang ketiga. Oke. Jika dy per dx adalah 3x pangkat 4 tambah 5x pangkat 2 tambah 6x tambah 7. Tentukan fungsi y-nya. Nah, sekarang di sini turunan pertama dikasih tahu, maka y-nya bisa kita cari dengan integral dari 3x pangkat 4 tambah 5x kuadrat tambah 6x tambah 7 dx. Mesti ada kamu buat di sini dx, karena nanti yang kita integralkan variabel yang terkait, yang kita integralkan di sini adalah variabel yang terkait dengan x. Kalau seandainya ini dp, maka semua ini harus kita anggap sebuah konstanta. Meskipun di sini ada variabel x ya, tapi karena dibuat di sini dp, otomatis semua ini harus kita anggap sebagai konstanta. Maka penulisan ini sangat penting. Nah, baru kita integralkan sekarang. Y sama dengan, kita lakukan 3 per 4 tambah 1, 5. X pangkat 5 sama bilangan di sini ya. Tambah berikutnya 5 per 2 tambah 1, 3. X pangkat 3 tambah 6 per 1 tambah 1, 2. X pangkat 2 tambah integral dari sebuah konstanta seperti ini. Langsung aja hasilnya adalah kx. Berarti di sini konstantanya 7, langsung aja hasil integral 7 adalah 7x tambah C. Tinggal merapikan ya. 3 per 5 X pangkat 5 tambah 5 per 3 X pangkat 3, 6 per 2 3X pangkat 2 tambah 7X tambah C. Nah, satu contoh soal lagi yang saya pikir kamu sudah akan menguasai hal ini ya. Satu contoh soal lagi. Misalnya integral dari 6x pangkat 4 tambah 5 per x pangkat 2 dx. Perhatikan selalu cara menulis Pak Barto ya. Nah, kemudian soal begini kamu tidak boleh integralkan atas, integralkan bawah. Demikian juga kalau nanti fungsinya perkalian dua fungsi. Jadi misalnya 6x pangkat 4 tambah 5 kali x pangkat 2 dx. Kamu nggak boleh integralkan masing-masing lalu kalikan. Kamu harus sederhanakan dulu soal. Nah, seperti ini soal kamu harus sederhanakan. Integral dari 6x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 kan 6x pangkat 2. Tambah 5 per x pangkat 2. Saya buat aja 5x pangkat minus 2, boleh ya? Oke, kita sudah rapikan, baru boleh kita integralkan berdasarkan rumus-rumus yang sudah kita lihat tadi. Nah, kita rapikan. 6 per 2 tambah 1 adalah 3. X pangkat 3 tentunya. Kemudian tambah 5 per min 2 tambah 1 adalah min 1. X pangkat min 1. Nah, tinggal tambah C. Nah, sekarang rapikan. 6 per 3 adalah 2x pangkat 3. 5 per min 1 adalah min 5. X pangkat min 1. X pangkat min 1 kita buat aja menjadi 1/, X tambah C. Itu adalah hasil integralnya. Baik, nanti kalau ada ketemu integral 1/x dx, ini hasilnya adalah logaritma natural X atau ln X atau ln X ya. Nah, bagaimana apa itu logaritma natural, nanti di kelas atau secara khusus ada pertemuan khusus tentang apa itu logaritma natural. Semua sifat-sifatnya nanti akan sama dengan sifat-sifat logaritma yang kamu pelajari kelas 10, hanya basisnya yang berbeda. Baik, demikian pembelajaran pengantar integral saat ini. Semoga kamu mengerti. Tuhan memberkati.